Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد. Para ikhwah kaum muslimin wal akhwat muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah, kita syukur kehadiratnya atas nikmat dan karunia-Nya bisa berkumpul bermajlis ilmu pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan membahas dari salah satu buku kecil yang ditulis oleh seorang mujaddid, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatan wasi'ah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat konsentrasi di dalam permasalahan tauhid uluhiyah. Artinya yang beliau dakwai di zaman itu bukan kebanyakan orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengimaninya atau mengingkari akan wujudullah, tidak seperti itu. Tapi yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dakwai adalah orang-orang yang mengenal Allah, bahkan sahibus salah, ahlus syahadah, orang-orang yang salat, orang-orang yang melafalkan syahadat, tapi mereka terjerumus ke dalam kezaliman yang besar, bahkan sebesar-besarnya kezaliman, yaitu kesyirikan. Sehingga muncullah kitab-kitab seperti Ushulul Tsalatsa, Qawaidul Arba', ya, 3 landasan, 4 kaidah, ringkes-ringkes beliau tulis itu, tapi memiliki makna yang besar di dalam mengembalikan muslimin kepada akidah yang benar, mengembalikan muslimin sesuai dengan yang didakwahkan oleh Nabi SAW, difahami oleh para sahabat. Jadi jangan dikira kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Kebanyakannya enggak. Kebanyakannya untuk muslimin yang berbaju Islam, yang berangkat ke masjid, yang puasa di bulan Ramadannya. Tapi di sisi lain mereka juga mengagungkan kuburan, mereka bertabarruk dengan tabarruk syirkiyah dan lain seterusnya, termasuk risalah yang ada di hadapan kita sekarang, yaitu risalah Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. Jadi sebuah catatan yang ada 6 poin terkait dengan materi-materi dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya
Apakah 6 ini sudah cukup kita belajar sirah Nabi Muhammad? Tentunya sangat tidak. Ya, kalau belajar sirah Nabi SAW hanya mengambil dari 6 poin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tentu ya sangat kurang. Makanya beliau sendiri juga punya karangan, punya karya terkait dengan sirah Nabi yang lebih urut. Sebagaimana yang ada pada hari ini, beliau punya mukhtasar fi siratir Rasul, ringkasan dari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu lebih tebal dari ini, lebih runut. Ya. Nah, tetapi kenapa kita ambil pada kesempatan kali ini 6 poin? Ya karena kalau dalam kaidah itu kita lebih baik belajar mujmal qabla takhsis. Belajar secara umumnya dulu, baru nanti kalau ada pengkhususan, ada pendetailan, nah itu yang penting kita sudah tahu umumnya. Nah, 6 poin ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mewakili untuk memahamkan kepada kaum muslimin dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebetulnya bukan dakwah beliau saja, ya, tapi seluruh para nabi dan para rasul. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang ada perbedaan sedikit antara beberapa ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi dan juga Imam As-Suyuti rahimahumallah. Berapa sebetulnya jumlah seluruh para nabi dan para rasul, ya, dan berapa jumlah seluruh para sahabat? Anggaplah kita ambil pertengahan, jumlah semua para nabi ada 300.000 sekian, jumlah semua rasul 120.000 sekian, jumlah nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran 25, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun berdakwah, kurang lebihnya kita genapi, beliau telah melahirkan 120.000 sahabat. 120.000 sahabat itu 2.000-nya lahir dari didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini bukan pemimpin Jazirah Arab, tetapi imamud dunya, pemimpin dunia. Ya. Sehingga jangan heran ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar hampir ada beberapa bulan sekali ganti gubernur atau ganti menterinya. Itu bukan menteri yang diganti orang yang salah, orang yang kemudian tidak amanah, bukan. Ya, karena memang hari itu banyak sekali generasi-generasi yang layak jadi pemimpin. Dan itu didikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kita awali karya beliau, qala al-muallif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ta'ammal rahimakallah. Ya, perhatikan wahai orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sittatu mawadhi' minas sirati. Ada 6 poin
terkait dari sirah Nabi SAW mujmal ini. Kalau kita belajar sirah, kira-kira tujuan kita belajar ini apa? Belajar sirah Nabi SAW tujuannya apa? Ya, tujuannya tentu adalah liqtidaihi, untuk mengamalkan dan mengikuti apa yang telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan seumur hidup beliau. Iya apa enggak? Setuju apa enggak? Harus itu kan? Jadi belajar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ujung-ujungnya adalah supaya kita beramal sesuai ajaran beliau. Ya. Sekarang gini, ada sebagian dari kita yang bilang kami setiap minggu ada jadwal membaca sirah Nabi, baca bareng-bareng, dilakukan, ya, tapi nggak ada pembahasan kandungannya. Dalil yang dibaca dalam kitab rujukan itu sahih, dhaif, palsu, nggak ada pembahasannya. Yang penting cuma baca bareng-bareng. Bahkan mungkin sampai hafal bukunya itu. Ya, bahkan sampai hafal bukunya itu. Maka aku ditanya baca sirah Nabi, jelas baca. Tapi kalau belajar sirah Nabi, nah itu masih dalam tanda petik. Ya, kita akui itu, kalau membaca sirah Nabi, ya baca. Oh, ada jadwalnya kok. Bisa per pekan, bisa sepekan berapa kali. Ya, termasuk ritual tahunannya, yaitu maulidan. Itu membaca. Ya, atau mungkin mengkisahkan tema besarnya. Rasul lahir, ya, kemudian Rasul menikah, Rasul jadi nabi, hijrah, perang, beberapa perang, Rasul sakit, meninggal. Sejam 2 jam selesai. Kira-kira ada manfaatnya apa enggak kalau hanya membaca saja setiap pekan, bahkan hafal, tapi enggak dikaji? Enggak ada hasil maksimal dan optimal dalam bentuk amalan. Tentu beda dengan sebagian kaum muslimin yang baca sirah Nabi SAW, juga mempelajari kandungannya, ya, memahami apa yang dimaksud oleh Rasul, yang difahami oleh para sahabat, karena banyak sekali apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada bentuk aplikatifnya kecuali kita temukan dalam sirah Nabi SAW. Dalam Al-Quran ada pembahasan wajibnya sholat. Gerakan sholat kita temui di mana? Di sirah Nabi SAW. Di Al-Quran ada organ dari tubuh kita yang wajib kita kenai air wudhu. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sekarang prakteknya gimana cara nyuci wajah, nyuci tangan, basuh kepala? Dari mana kita tahu? Dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku bagaimana cara kalian beribadah. Bagaimana kalian manasik yang benar dalam haji dan umrah. Pertanyaannya, haji dan umrah ada di zaman Nabi atau sebelum Nabi? Sebelum Nabi. Sudah ada. Wong itu sunnah Ibrahim. Tapi kenapa Rasul SAW masih bersabda, khudhu anni manasikakum?
Jawabannya karena hari itu kebanyakan manusia haji ataupun umrohnya sudah banyak menyimpang dari tata caranya Nabi Ibrahim. Tawafnya sih ada, sa'inya ada, tapi bagaimana mereka tawaf dengan telanjang, bagaimana mereka ngambil ihram bukan di tempat miqat yang dulu dijelaskan, tapi di tempat-tempat ada berhala-berhala yang mereka kultuskan. Ya tentu ini menyalahi apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khudhu anni manasikakum. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini juga jadi cerminan. Ya, hari ini juga menjadi cerminan. Setiap tahun yang haji berapa juta orang itu? Muslimin semuanya apa enggak itu? Muslimin semuanya kan? Ya, muslimin dan muslimat kumpul jadi satu di musim haji itu. Tapi sekarang apakah yang melaksanakan haji dari seluruh penjuru dunia mereka melaksanakan tata cara haji persis sebagaimana yang dicontohkan Nabi, atau banyak yang menyimpang? Mana jawabannya? Banyak yang benernya atau banyak yang salahnya, atau yang hanya sekedar ikutannya? Antara nomor 2 sama nomor 3 ini yang paling banyak. Ya, yang betul-betul sesuai manasiknya Nabi berapa persen? Nggak sampai seperempatnya, mungkin nggak sampai. Itu cerminan kaum muslimin hari ini. Yang itu juga sudah ada di zamannya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Jadi ini bukti cintanya kita, ya, ahli sunnah wal jamaah kepada muslimin yang hari ini beragama hanya sebatas ikut-ikutan, beragama tidak mau belajar. Ya, padahal inti dari agama kita ini tauhid, kalimatut thayyibah, kalimat yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Itu pun masih didahului dengan fa'lam. Ya, ilmuilah, ketahuilah. Berarti kita harus membangun tauhid itu dengan ilmu. Kalau hanya lisan mudah. Abu Jahal juga bisa, Abu Lahab juga bisa, tapi mereka tidak mau karena mereka tahu konsekuensinya. Ya. Hari ini orang juga mudah sekali ngucapin la ilaha illallah, ngucapin syahadat, tapi mereka lupa bahasanya bukan hanya sebatas itu, tapi ada ilmu yang mendahului kaidah-kaidah besar di dalam agama kita ini. Barakallahu fikum. Wafhamha fahman hasanan. Pahamilah dengan pemahaman yang benar. Nah, ini menjadi fokusnya beliau. Jadi 6 poin ini pahami dengan baik dan dengan benar. Ya, karena kalau kita hanya lihat subbab-subbabnya saja, ya, qissatu nuzulil wahyi misalnya, turunnya wahyu, kemudian dakwahnya Nabi apa, kemudian hijrahnya Nabi seperti apa, surat An-Najm dalam Quran ya bisa kita baca juga terjemahannya. Nah, itu bagi kita mudah. Tapi yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari 6 poin ini, beliau kaitkan semuanya dengan uluhiyah, dengan tauhid, ya, tauhid Allah Subhanahu wa taala kita di dalam beribadah. La'allallah an yafhamaka dinal anbiya'i. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman, memberikan
ya, pengetahuan yang benar, yang roseh terkait dengan agama para nabi. Ya, agama para nabi litattabi'ahu. Lah ini tadi. Tujuan kita belajarnya yaitu litattabi'ahu, supaya bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan di satu kelompok masyarakat dikenal dengan ahli Madyan. Itu masalahnya masalah ekonomi, sosial ekonomi. Para premannya mereka cari duitnya dengan malak, pungli. Pedagangnya timbangan mereka akali. Allah turunkan di antaranya yaitu Nabi Syuaib. Allah Subhanahu wa taala juga turunkan Nabi Lut di masyarakat Sadum yang permasalahan lingkungan sosialnya adalah penyimpangan seks, perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Musa alaihi salam, dan nanti ditemani oleh saudaranya itu Harun alaihi salam di tengah-tengah Fir'aun, raja dan penguasa yang zalim. Begitu juga Allah turunkan Nabi Ibrahim di tengah-tengah Namrud yang zalim juga. Sekarang pertanyaannya, ketika Allah kirimkan Syuaib, kemudian Musa, Ibrahim, Lut alaihi mussalatu wassalam, itu dengan misi yang berbeda-beda. Ya, Syuaib, umatmu pokoknya piye carane kerja sing halal, ekonomi yang stabil. Tipnya seperti ini. Lut, ya, engkau aku turunkan kepada masyarakat Sadum, ya, kamu bikin mereka bisa berubah hasrat syahwatnya, laki-laki ya ke wanita, wanita ya ke laki-laki. Musa juga demikian. Kamu datangi Fir'aun, kemudian kamu punya massa yang banyak dari Bani Israel, berontaklah, hancurkan kezaliman Fir'aun, kemudian kamu nanti jadi pemimpin dan penguasanya. Apa ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, atau dengan semua problematika yang beraneka ragam, tapi visi dan misi semua para nabi yang diutus, ani'budullaha wajtanibut taghut, supaya mereka beribadah kepada Allah, mengenal Allah, bisa bertauhid kepadanya, dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Kira-kira yang Allah perintahkan yang apa, yang B ini? Yang B kan? Ya. Ini kaidah penting sekali, apalagi di hari ini, bahwa semua para nabi, semua para rasul, anggaplah rasul yang memang ada amanah dakwah bagi orang-orang yang punya penyimpangan. Kan salah satu definisi perbedaan nabi dan rasul kan ini. Kalau rasul adalah mereka yang Allah berikan amanah dakwah di tengah masyarakat yang punya penyimpangan, ada mukhalafahnya. Jadi jangan heran setiap para rasul pasti dihina, tidak disetujui, ya, karena di depan mereka adalah masyarakat atau kelompok yang menyimpang. Ya. Allah tidak meminta mereka yang masalahnya politik, ya, urusannya ke politik, yang masalahnya perdagangan ke perdagangan, yang masalahnya sosial ke sosial, enggak. Allah cuma minta mereka berdakwah satu misi,
bagaimana masyarakatnya itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kenapa? Karena kalau itu sudah ada, semua masalah ini tadi hilang. Ya. Makanya kan banyak dari kita sendiri lah yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan halawah, rasa manis kajian, ya, rasa manis taklim. Kalau masalah kesel ngantuk itu ya memang itu wigawan menungso kabeh ngono, Mas. Ya, tapi ada rasa enak. Saya setahun ngaji kok sekarang tambah ayem. Ya, setiap kajian kok sekarang sudah bisa nikmat. Itu anugerah besar loh itu. Betul. Ya. Dulu ketika awal kita belajar, apa sih enaknya orang bergelut dengan buku catat apa enaknya? Ya, kayaknya nggak ada kerjaan yang lain, waktu habis untuk itu. Tapi ketika kita nyemplung, itu yang bisa merasakan ya hanya orang-orang seperti ini memang. Ya. Betul itu. Ya, meskipun yang lainnya mungkin punya komentar yang lain, tapi bagi orang yang Allah berikan anugerah nikmat dalam ngaji, nikmat di dalam bahas ya agama ini, Masya Allah. Ya. Maka Allah berikan solusi-solusi di setiap permasalahannya. Ya. Malaikat Jibril di awal-awal Nabi SAW diutus oleh Allah. Ini masuk poin yang pertama, tapi ini mukadimahnya saja. Jibril menawari kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, pilih satu di antara dua. Yang pertama, kita jadikan engkau malik, penguasa, pemimpin, dan kamu akan memimpin Arab. Atau kamu tetap pilihan yang kedua, menjadi Abdullah wa Rasuluhu, jadi hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad pilih yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Nabi Muhammad milih yang kedua. Saya pengen menjadi Abdullah wa Rasuluhu. Ya. Dan ini senada ketika dakwah beliau oleh masyarakat musyrikin kafir Quraisy ditentang, mereka bingung gimana caranya, akhirnya mendatangi Nabi ngasih pilihan. Muhammad, kamu itu pengennya apa loh? Kalau pengen perempuan, kita nikahkan engkau dengan wanita tercantik di Arab. Kalau kamu pengen duit, kami berikan kamu kekayaan, ya, harta kami kumpulkan semuanya untukmu. Kalau kamu pengen kekuasaan, kita berikan engkau kursi kekuasaan. Itu ada pamannya Abu Thalib juga. Apa jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalaulah ada bulan dan matahari di tanganku, ya, tangan kiri, tangan kanan ada bulan, satunya ada matahari, kemudian menghentikan dakwah, apa kata Nabi? Aku tidak akan pernah menghentikan dakwah ini. Ya, bulan matahari ada di sisi beliau aja, beliau nggak mau. Ya, beliau tetap pengen istiqomah dalam menyebarkan dakwah tauhid ini. Paham mbak sini? Sekarang coba sebagian dari muslimin yang mereka terus tergesa-gesa di dalam memahami supaya syariat Allah ini tinggi, mereka kemudian berusaha dakwah dengan cara politik, partai, dan parlemen. Lihat, dai paling bagus siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang terbaik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
penasehat terbaik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar terbaik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau ketika ditawari jadi pemimpin kekuasaan saat itu, beliau menolak. Kan harusnya kalau pakai pikiran sebagian muslimin yang sekarang itu, yang penting dari atasnya dulu. Ya, kita tegakkan dulu daulah Islamiyah, kita tegakkan dulu khilafah Islamiyah. Rasul sebetulnya kalau ditawari Jibril kayak gitu, atau ditawari masyarakat Mekah seperti itu, ya udah saya tak pengen kekuasaan. Nanti kalau saya sudah punya kekuasaan, saya bikin undang-undang, saya bikin peraturan, pokoknya masyarakat Mekah masuk Islam kabeh. Bisa apa enggak seperti itu? Bisa enggak Rasul mikirnya seperti itu? Siapa kita, siapa Nabi? Jauh kecerdasannya. Rasul jauh lebih cerdas dari mereka yang sekarang punya pikiran seperti itu. Tapi Rasul enggak milih seperti itu. Kenapa? Karena dakwah itu bukan dari atas, ibarat bangunan. Dakwah itu dari pondasi. Dari pondasi terus naik. Lah kemudian kok ada daulah Islamiyah, kemudian ada pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa. Itu bagian dari ya aksesoris atap dan rumah bangunan itu. Kenapa? Karena bangunannya sudah kokoh dari pondasi sampai atapnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang masih berupaya memperbaiki umat dan akan menjayakan Islam, bangun atap dulu. Yang ada ya ambrol, ceblok, ambrol, nggak mungkin jadi. Buktikan aja satu saja, ya dari zaman sampai zaman ini. Ya, mereka yang berusaha menjadikan negeri yang diberontak kemudian dinisbatkan dengan Islam, dinisbatkan dengan khilafah yang membawa maslahat. Sebutkan satu aja. Nggak ada. Yang ada adalah kerusakan dan kerusakan. Ya. Kenapa? Karena mereka jauh dari ini. La yattabi'uhu, kita kan pengennya litattabi'ahu, supaya kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam perihal beliau berdakwah, beliau meluruskan kesyirikan, ya, wadinal musyrikina litatrukahu, agama orang-orang musyrikin supaya kalian meninggalkannya. Nah, ini baru kemudian layak dijadikan qudwah dan uswah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Fa inna aktsara man yad'i ad-dina wa ya'udda minal muwahhidin la yafhamu sittata kama yambaghi. Dan sesungguhnya kebanyakan yang mendakwakan dirinya punya agama, mendakwakan dirinya minal muwahhidin, bertauhid, tapi kenyataannya mereka tidak memahami 6 poin ini sebagaimana mestinya. Ya. Agamanya Islam, ya, tapi ditanya nabinya nggak tahu, dan itu terjadi. Ya. Agamanya Islam, tapi disuruh baca Al-Fatihah nggak hafal. Kan ada seperti itu. Ini bagian orang-orang yang menyadda'i annahu muslimun, mereka yang mendakwakan dirinya bahwa dirinya adalah Islam, tapi hakikatnya mereka hanya ikut-ikutan atau beragama tanpa ada landasan yang benar. Al-awwal qissatu nuzulil wahyi.
Yang pertama adalah cerita terkait dengan nuzulil wahyi, turunnya wahyu. Wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir ila qaulihi wa li rabbika fasbir. Kisah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya atau bahwasanya ayat yang pertama kali turun atau yang menunjukkan Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu dari rasulnya, bahkan khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yaitu ayat ya ayyuhal muddaththir. Lah kok bukan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Itu ayat turun di Gua Hira ya, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari 5 tahun ke belakang menjauhi masyarakat yang terlalu terjerumus ke dalam kemungkaran dan kesyirikan. Mekah hingar-bingar musik, Mekah terlalu banyak berhala-berhala. Fitrahnya Nabi Muhammad membawa beliau untuk jenuh dan tidak suka, makanya beliau kemudian naik di salah satu pegunungan ya, di mana kemudian di gua tersebut, di salah satu celah-celah bebatuan yang ada di pegunungan tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam uzlah ya, beliau menyendiri untuk mentadaburi, untuk bertafakur. Maka di salah satu malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril mendatangi beliau, kemudian mendekapnya sambil memerintahkan iqra. Rasul menjawab, ma ana biqari, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Iqra, dekap lagi, dilepaskan lagi, dijawab yang sama. Sampai kemudian malaikat Jibril mendikte atau mentalkin, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat yang ke-5. Inilah ayat yang pertama kali turun yang menunjukkan bahwa seseorang yang bernama Muhammad menjadi nabi, artinya manusia pilihan. Itu ayatnya. Diawali dengan apa? Iqra, baca. Baca ini bagian dari kita menuntut ilmu. Maka sebagian kecil ahli tafsir ya, yang mana ini dilemahkan oleh jumhur, ada yang menafsirkan bahwa ayat berikutnya yang turun adalah surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu kenapa? Karena menyandingkan antara Iqra dengan Al-Qalam ya, baca dan juga Al-Qalam untuk nulis, belajar, intinya thalabul ilmi. Tapi ini pendapat yang dicacatkan oleh jumhur ulama. Artinya kesepakatan para ulama benar bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, 5 ayat depannya itu. Kemudian Rasul kan turun itu, pulang ke rumah dalam kondisi yartaish, gemetar. Sosok yang di Gua Hira tadi siapa itu? Manusia bukan. Dan hari itu masyarakat Mekah senengnya main apa? Dolanannya dolanan apa itu? Sihir kan? Paranormal, macam-macam itu, perdukunan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Kemudian beliau meminta istrinya untuk menyelimutinya. Zammiluni, zammiluni,
Selimuti aku, selimuti aku. Ada tambahan riwayat Rasul minta diguyur kepalanya dengan air. Ya, ini salah satu contoh untuk menenangkan pikiran, ya digebyur pakai air. Kemudian diselimuti. Kemudian ketika sudah tenang, Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada istrinya itu Khadijah. Ya, inni khasyitu. Aku takut. Ya, ada sesuatu yang menghampiriku. Ini ditafsirkan oleh para ulama, Rasul mengira beliau disihir. Ya, tapi Khadijah menenangkan, la ya zaujahi, tidak mungkin wahai zauji, suamiku. La yuhzikallahu abada. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan dirimu. Artinya Allah tidak mungkin mentakdirkan dirimu itu ya mendapatkan musibah seperti itu. Kenapa? Disebutkan kebaikannya. Engkau itu adalah manusia yang paling ringan membantu orang, paling bagus menservis tamu, dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Sampai kemudian pagi harinya Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya yang sudah tua saat itu, namanya Waraqah bin Naufal. Nah, berhenti di sini, saya ingin flashback lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah bersabda, aku tidak menemukan orang yang paling mudah didakwai mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku belum pernah menemui orang yang paling mudah didakwai ya, mengalahkan Abu Bakar. Karena kalau kita lihat Rasul mulai berdakwah, yang menjawab dakwah beliau pertama siapa? Istrinya Khadijah, putri-putrinya. Laki-laki yang pertama itu masih menginjak remaja itu, sepupu beliau sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Alasannya, ya ini semuanya serumah bersama Rasul. Ali kan saat itu ada di rumah Rasul, dibimbing, dibina ya sebagai balas budi ketika Rasul dulu di umur itu yang ngasuh adalah pamannya Abu Thalib. Sekarang ganti, anaknya Abu Thalib, Ali, diambil oleh Rasul, dibimbing, dibina di rumah Rasul bersama Khadijah. Jadi mereka adalah orang-orang yang betul-betul tahu Rasul 24 jam lah kasarannya ya, kebaikannya, kejujurannya. Jadi ketika Rasul dakwah, langsung mereka jawab semuanya. Lah, orang di luar rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali menjawab dakwah beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bukan serumah. Ya, meskipun sama-sama Quraisy tapi juga beda keluarga besarnya. Rasul Bani Hashim, Abu Bakar Bani Taim. Pertanyaannya sekarang, kenapa Abu Bakar manusia yang paling mudah untuk didakwai? Nggak sembarangan itu, dan betul nggak mudah. Umar ya nggak semudah Abu Bakar masuk Islamnya, Hamzah juga, Khalid bin Walid juga. Nah, ini menjadi ibrah kita. Diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq dulu jauh sebelum Rasul jadi Nabi. Ya, Abu Bakar itu kan masih pantaran Rasul. Ya, 2 tahun lahir sesudah Rasul lahir kan gitu. Atau kalau hitungan komariahnya hampir 3 tahun lah. 2 atau 3 tahun itu kan masih sepantaran tuh. Jauh sebelum Rasul jadi Nabi. Anggaplah setelah Rasul mendapat julukan Al-Amin di usia beliau 35 tahunan itu, Abu Bakar As-Siddiq pernah berada di sekeliling Ka'bah.
di salah satu sisi Ka'bah, beribadah di situ, ya, dengan fitrahnya itu. Abu Bakar ada di dekatnya beberapa orang. Dua di antara yang disebutkan dalam riwayat ini yaitu Zaid bin Amr sama Waraqah bin Naufal. Dan beberapa orang-orang yang satu nasib dengan dua orang ini. Mereka ini di Mekah dikenal dengan pemuda-pemuda pencari kebenaran. Siapa ini? Waraqah bin Naufal hari itu, ya, Zaid bin Amr hari itu dikenal dengan pemuda atau orang-orang yang haus akan kebenaran. Karena mereka tahu fitrahnya membimbing mereka, masa ibadah kok dengan berhala-berhala ini, mosok bernazar dengan berhala-berhala ini, menyembelih harus di sekitar berhala-berhala ini. Sehingga orang-orang ini, Waraqah, Amr bin Zaid bin Amr, itu sampai pergi ke Yaman, ke Syam. Mereka pengen tahu apa benar agama dan ibadah itu seperti itu. Ternyata di Syam mereka ketemu siapa? Para pendeta, para rohib, yang kebanyakan mereka adalah Nasara. Ya, diajarinya yo Injil, ya, sebagaimana yang ada di bumi Syam hari itu. Sehingga mereka ngaji Injil, versi Injil, ya, beribadah kepada berhala, bentuk kemusyrikan. Akhirnya mereka ini ya Nasrani juga enggak, ya. Ada memang sebagian yang bilang mereka berada di atas milah Isa atau milah Hanafiyah Ibrahim. Jadi kalau Nasrani seperti rohib-rohib yang menyimpang juga enggak, tapi mereka berusaha mengkaji Injil, ya, yang masih sesuai ajarannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sisi Ka'bah itulah mereka ngobrol. Mereka ngobrol kandungan Injil yang mereka pelajari. Kalau kita pahami kandungannya, tidak lama lagi akan muncul nabi yang tidak jauh dari tempat ini. Itu Waraqah bin Naufal, ya, bilang ke teman-temannya, harusnya ini, ya, kalau kita ngaji Injil ini, kita bisa ngambil pelajaran bahwa tidak lama lagi akan muncul nabi yang tidak jauh dari tempat ini. Kita tahu bahwa Taurat dan Injil semuanya memberikan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ciri fisiknya, di mana diturunkan, kemudian dakwahnya dan seterusnya, para sahabat-sahabatnya, itu ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil. Lah, Abu Bakar ada di situ. Ya, Abu Bakar mendengar ada nabi yang diturunkan. Itu memorinya berjalan, Pak. Ya, karena bagi masyarakat Mekah itu istilah nabi itu pernah ada tapi cuma jadi legenda, Mas. Ya, kayak jadi dongeng. Kenapa? Karena mereka pernah dengar itu ada kisah nabi itu cuma satu, Ismail alaihissalam. Ada di tempat itu kan, Nabi Ismail di Mekah. Tapi setelah itu jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu 32 generasi. Kalau hari itu orang-orang usianya panjang, ya, lebih panjang dari kita, anggap satu generasi itu 100 tahun, itu kan berarti ketemu 3 milenium loh, ya kan, 3000 tahun. Jadi Abu Bakar mendengar obrolan mereka itu, iya, saya pernah dengar ada nabi-nabi. Karena antara Nabi Ismail ke Nabi Muhammad nggak ada lagi nabi. Jadi betul-betul kayak dongeng kan, beda dengan Bani Israel, ya, karena mau nggak mau kan bapaknya satu aslinya. Abul Anbiya siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim punya istri Hajar, kemudian nanti ditaruh di Mekah,
Dari Hajar punya anak Ismail, sudah di situ, udah di Mekah itu. Ya, besar di sana. Sudah sampai nanti berketurunan tidak ada rasul sampai Allah munculkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Nabi Ibrahim beristrikan Sarah. Meskipun Sarah lama baru punya anak, ketika didatangi 3 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ya, ke rumahnya Ibrahim memberikan kabar gembira, istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Saat itu Sarah ketawa ya, yunda, oh bener ya. Ya percaya nggak percaya, dalam bahasa hari ini statusnya sudah menopause. Nabi Ibrahim juga sudah tua. Ya, tapi itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa Haron, ya, bahasa Ibraninya tertawa itu Ishak. Maka kemudian ketika lahir bayi laki-laki dikasih nama Ishak. Ishak nanti berketurunan, punya istri. Ya, istrinya hamil melahirkan bayi laki-laki. Ada yang menyebutkan namanya Al-Ais pakai shot. Ya. Kemudian tidak lama setelah lahir anak pertama laki-laki itu, lahir lagi bayi laki-laki. Ya. Zaman dulu belum ada USG masalahnya. Nggak kedetek itu, ternyata ada kehamilan kembar itu nggak kedetek. Taunya ketika melahirkan, habis lahir bayi laki-laki, tidak lama berikutnya nyusul. Ya, nyusul lagi keluar bayi laki-laki yang kedua. Lah, nyusul ini dalam bahasa Ibraninya namanya Yakub. Maka kemudian bayi laki-laki yang kedua, kembaran Al-Ais tadi, dikasih nama Yakub dan menjadi nabi, ya, setelah kenabiannya, nasabnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishak alaihi wassalam. Nabi Yakub punya 12 putra. Ada Nabi Yusuf, ada Benyamin, Lewi, Yahuda dan seterusnya. Dan ke-12 inilah kemudian nanti dikenal dengan Bani Israel. Karena Israel nama lain dari Yakub. Ya, ini Bani Israel artinya putra-putranya Israel, yaitu putra-putranya Yakub. Nah itu sampai Nabi Isa alaihissalam, wah itu Allah turunkan ribuan para nabi untuk Bani Israel. Ya. Kalau hari ini ada nabi yang wafat dari kalangan Bani Israel, Allah langsung tunjuk, Allah gantikan langsung. Kurang enak apa itu Bani Israel ya? Bahkan satu kaum, satu keluarga besar, klan Bani Israel itu bisa lebih dari satu nabi. Bisa 3 nabi, bisa 5 nabi. Cuma ya saking dableknya mereka aja. Ya, sehingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabinya enggak sesuai hawa nafsu mereka, enggak diterima. Kalau sesuai keinginan mereka, baru didengar, baru ditaati. Itu Bani Israel seperti itu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mendengar ada kalimat nabi, itu memorinya berjalan itu. Dan gelar Abu Bakar hari itu di tengah-tengah masyarakat Mekah apa? Nasabun. Apa itu nasab? Ahli nasab. Abu Bakar punya keahlian ini. Ya, dari suku-suku Arab, baik itu yang badiah, yang lalu, yang lama, dengan yang hari itu, beliau tahu itu. Ya, ciri-cirinya. Jadi kalau ada orang kesasar kemudian masuk Mekah, bingung, saya mau pulang, itu mesti ditunjukkan ke siapa? Abu Bakar. Nanti ditanya oleh Abu Bakar, siapa namamu? Saya Fulan. Siapa bapakmu? Bin Fulan. Keluargamu apa ini? Oh, kamu dari Bani ini. Di sini ada keluargamu sana. Nanti biar diantar kamu pulang. Hari itu di sekitar Ka'bah, Abu Bakar ketika mendengar akan ada nabi yang tidak jauh dari tempat ini, maka skillnya itu kemudian dikeluarkan, Mas. Kalau akan ada nabi dari tempat ini, pasti dari keluarga yang paling bagus. Karena tidak mungkin Allah mengutus nabinya dari keluarga sembarangan. Maka mulai dipritili itu suku-suku Arab.
Apa dari suku sana? Oh, kebaikan ini, tapi ada cacatnya, ada buruknya itu. Suku ini, ya, kemudian baiknya apa, oh ada kekurangannya. Suku ini, semua dipreteli sama Abu Bakar. Sampai nanti ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mendeklarasikan bahwa beliau adalah Nabi, Abu Bakar tuh lagi berdagang itu. Rasulullah berdakwah bahwa beliau itu utusan Allah. Sampai ada orang yang mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar, temanmu siapa? Bahasa orang hari itu nyebut Nabi Muhammad itu yatimnya Abu Thalib. Ya, yatimnya Abu Thalib. Kan Rasul kan diasuh oleh Abu Thalib. Ya, sebagai anak yatim dari saudara Abu Thalib, yaitu ayah Nabi Abdullah. Yatimnya Abu Thalib ngaku-ngaku jadi Nabi. Maka Abu Bakar kemudian mendatangi ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan ajakan beliau. Di waktu yang sama Abu Bakar langsung mengimani. Kenapa? Karena tadi kesimpulan Abu Bakar, kalau betul ada Nabi yang tidak jauh dari Jazirah Arab, apalagi di Mekah, maka tidak ada hari itu suku yang paling baik, nyaris tidak ada kekurangannya, mengalahkan Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW dari Quraisy. Jadi ketika beliau langsung menyampaikan Nabi, ya, siapa yang mengimaninya, langsung Abu Bakar langsung beriman. Nah, ini cocok. Itu kenapa Abu Bakar As-Siddiq mudah sekali menerima dakwah Rasul SAW. Karena beliau punya pengetahuan, beliau landasi itu dengan fitrahnya yang masih bagus dan akal yang masih jernih, jauh dari syubhat, jauh dari hawa nafsu duniawi. Nah, sehingga ketika ada dalil yang benar, akal ngikuti dalil, akhirnya oke, setuju. Berangkat dari kisah apa? Obrolan Waraqah bin Naufal tadi. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh istrinya ketika kedatangan Jibril tadi ke Waraqah bin Naufal langsung mengatakan, ha huwan namus, yang mendatangimu adalah namus. Ini Jibril di beberapa kitab ada sebutan lain yaitu namus. Ada ruh, ada Ruhul Qudus, ya, ada Rasulul Malaikah. Itu beberapa gelar Jibril. Kata Waraqah, yang mendatangimu adalah namus, artinya Jibril. Sebagaimana Musa didatanginya, Isa didatanginya. Cuma sayangnya saya nggak bisa membantu dirimu, ya, di saat engkau nanti akan diusir oleh umatmu. Waraqah ngaji Injil sampai di level ini. Ya, makanya nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bahwa Waraqah bin Naufal itu termasuk ahli jannah. Tapi bukan sahabat. Kenapa? Karena meyakini kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi. Ya, sebelum diutus menjadi Rasul maksudnya. Punya tugas berdakwah. Yang disebut sahabat itu yang mengimani Rasul ketika beliau mulai menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika balik lagi ke rumah, didatangi malaikat Jibril lagi. Malaikat Jibril ada di ufuk dengan sayapnya yang telah menutupi barat dan timur. Ya, maka Rasul masuk rumah lagi sambil gemetar. Kemudian turunlah ayat ini, ya ayyuhal muddatsir, wahai manusia yang berselimut, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'angdir, bangun, berilah peringatan. Ya, peringatan kepada siapa? Kepada masyarakat Mekah, kepada keluargamu, kepada sukumu, kepada semua manusia. Ya. Nah,
Pertanyaannya berikutnya adalah, ketika Rasulullah SAW habis mendapatkan ayat ini dalam surat Al-Muddathir, beliau katakan kepada Khadijah, ya Khadijah, laqad madha aqdun naum, telah selesai waktu tidur, sudah habis waktu layah-layah, sudah habis, sekarang tinggal waktu untuk berdakwah. Nah, yang Rasul dakwai adalah apakah kerusakan masyarakat Mekah dalam masalah judi, apakah kerusakan masyarakat dalam perzinahan, mabuk-mabukan khamr, ya, atau kedoliman ribawi, atau kemusyrikan mereka. Yang mana? Kemusyrikan mereka. Padahal ada nggak kedoliman yang lain? Banyak. Tapi yang Rasul SAW luruskan adalah kesyirikan mereka kepada Allah dengan sekutu-sekutu Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan lain seterusnya. Ya. Makanya kan, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, tinggikan asma Allah, wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, ya, dan bagi berhala-berhala itu uhjur, apa artinya? Ibtiad, jauhilah mereka semuanya, yaitu berhala-berhala itu. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan perintah supaya masyarakat Mekah menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu maksud warrujza fahjur. Ya. Jadi bukan masalah mabuk-mabukannya dulu. Itu nanti, itu panjang. Masalah perzinahan, itu nanti panjang. Abu Bakar lagi mengatakan, kalau seandainya Muhammad datang dengan dakwah melarang mabuk, mesti nggak ada yang menerima dakwahnya. Nah, ini satu Mekah ini ahli mendem semuanya, ya. Tapi kalau bicaranya masalah tauhid, keimanan kepada Allah, mereka sudah mengenal Allah. Ada basic itu, rububiyah, mereka mengenal itu. Ya, jadi ketika diajak hanya menyatukan satu-satunya bahwa yang berhak diibadai adalah Allah, baru mereka mengatakan aja'ala aliha ilahan wahida. Ini perkara yang menakjubkan, mengherankan. Muhammad kok datang-datang pengen menjadikan Tuhan kita ini hanya satu saja. Itu. Ya, nanti selanjutnya lebih jelas lagi maksudnya. Fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya' katsirah, ya, ya'rifuna annaha minadh-dhulmi wal 'udwan. Jadi kalau engkau memahami bahwa yang mereka lakukan, yaitu masyarakat Mekah dan sekitarnya, sesuatu yang beraneka ragam bentuknya, bagaimana mereka mengetahui kezaliman dan permusuhan yang terjadi, misluz zina, seperti hanya perzinahan. Wa arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an minal ibadati yataqarrabuna biha ilallah. Ini, dan engkau juga mengetahui bahwa mereka masyarakat Mekah hari itu melakukan perkara-perkara dari bagian ibadah yataqarrabuna biha illallah. Mereka maksudkan untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Ya, jadi ngapain ke Lata? Yuk, kami nggak minta Lata. Orang Mekah itu tahu Latta Uzza la yadhurru wa la yanfa. Ya, supaya jelas.
Ya, orang Mekah di zaman Nabi bukan kemudian memahami Lata Uzza itu memberikan manfaat dan menolak madarat, enggak seperti itu. Mereka itu bisa jawab, ini Lata, ini Uzza, enggak bisa ngasih manfaat, enggak bisa ngasih madarat. Yang bisa ngasih manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tapi kenapa kalian deket-deket di situ, nyembah-nyembah di situ? Nah ini jawabannya, yataqarrabuna biha ilallah. Biha, dengan Lata, dengan Uzza itulah mereka bisa semakin dekat dengan Allah. Jadi menjadi perantara. Bahasa syariatnya itu menjadi syafaat, yang mensyafaati. Hari ini, ya maaf kata jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagian muslimin yang tabarukan di kuburan dibilang nyembah kubur mau apa enggak? Enggak mau lah, gimana ini? Wahabi ini bilang-bilang nyembah kubur. Ya sekarang kalau memang enggak nyembah kubur, alasannya apa? Ya kita ini siapa? Setiap hari banyak dosa, banyak kezaliman, salahnya udah enggak kehitung. Ya, langsung minta ampun kepada Allah, yo isin mas, pekewo. Nah ini nih sahibul qabr ini, ya ini dulu orang soleh, dekat dengan Allah, ini wali min auliyaillah, wali. Biarlah nanti mereka yang membawa kita, yang memberi syafaat, ya, yang membawa doa-doa kita itu sampai kepada Allah, karena mereka adalah hamba-hamba yang dekat kepada Allah semasa hidupnya. Jadi kita ini nggak nyembah, kita doa kepada Allah. Cuma ini jadi passwordnya ini, ya, keywordnya ini, kata kuncinya di sini ini. Kalau bahasa kita hari ini apa? Loginnya di sini nih, loginnya ini. Ya, kalau pengen masuk kita siapa? Ini loginnya di sini. Nah, itu pemikiran yang persis di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami pun juga paham kalau tidak mau dikatakan nyembah kuburan, iya. Tapi dalam permasalahan tauhid itu tetap disebut ta'abudan, artinya beribadah. Ya, tetap secara kosakata istilah tauhidnya tetap itu mengibadahi kubur, meskipun tidak mau disebut seperti itu. Kenyataannya sampai di hati mereka. Kalau doa di masjid, doa habis baca Quran, atau doa di rumah di pertengahan malam, dibandingkan doa di sisi kubur orang soleh, lebih mantep di sisi kubur orang soleh. Itu udah bahaya sekali, ya. Ya, maka keberkahan kan ada keberkahan karena orang sholat tanpa wudhu, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? 20 tahun, 30 tahun sholat tanpa wudhu, padahal otomatis dia jenenge menungso mesti kencing, kentut, buang air besar, bahkan mungkin junub, ya, tanpa bersuci nggak bisa. Maka syarat sahnya sholat paling penting adalah wudhu. Nggak wudhu, sudah gerbang sholat tertutup, ya. Nah sekarang dalam bertauhid, ya, dalam bertauhid gerbang utamanya ia menjadikan Allah satu-satunya dan menghancurkan semua bentuk sekutu-sekutu yang lainnya. Ini kalau pengen diterima ibadahnya. Sekarang gini, orang 60 tahun sholat, puasa Ramadan, sedekah, haji mungkin bisa puluhan kali, umroh setiap tahun, tapi di sisi lain dia masih
mengagungkan jimat-jimat dengan keyakinan syirkiyat, masih mengagungkan kuburan-kuburan orang yang soleh, ya, masih meyakini berbagai macam khurafat, tatoyur, ya, atau malah betul-betul menyandingkan antara orang yang soleh itu dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan yang memberikan manfaat ya orang soleh ini yang telah mati, yang memberikan kesembuhan penyakit juga orang soleh yang telah mati itu. Maka apa yang terjadi dengan ibadah puluhan tahunnya itu? Jangankan kita, Nabi SAW diperingati oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau hai Muhammad melakukan satu kesyirikan, hangus semua amalanmu. Itulah bukti cinta kita kepada kaum muslimin supaya tidak terjerumus. Ya, sholat Jumatan bisa saf awal terus, atau bahkan jadi khotib Jumat. Tapi habis itu ngajak jamaahnya habis Jumatan kemudian tabarukan di kuburan, ya, dengan niat tadi yang telah kami sampaikan, maka Jumatannya enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa gaung dakwah tauhid terus, karena ini setiap tahun, mungkin setiap zaman pasti ada edisi yang baru, revisi dari bentuk-bentuk kekufuran yang lain, ya, yang lebih kreatif, ya, dari setan-setan dari kalangan manusia salah satunya. Maka disebutkan di sini bahwa sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan terkait dengan zina dan rajamnya, pencurian dengan dipotong tangannya dan selainnya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengendahulukan dan mengepentingkan pembahasan masalah tauhid dan syirik. Wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnami. Dan engkau tahu sebagian dari mereka itu ada yang menggantungkan hajatnya atau sesuatu dari kehidupannya bersama berhala-berhala itu. Wa minhum man ta'allaqa 'alal malaikati wa 'alal awliya'i min bani Adam. Atau di antara mereka menggantungkan hajat dan kebutuhannya, ya, pada malaikat. Pada malaikat itu Masya Allah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Atau wali-wali dari anak turunnya Nabi Adam alaihissalam. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Dan yang ketiga itu yang menyebar di kita, ya, perdukunan dengan sampul kiai, wali yang sangat jauh dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran, firman Allah, man amana billahi wa amila sholihat, yang beriman kepada Allah dengan ikhlasnya dan beramal soleh dengan ikhlas dan mengikuti contoh nabinya. Nah ini enggak, ya, wali-wali dengan model hanya karena wiridan berapa ribu kali, ya, bahkan bisa memberikan solusi ketika telah meninggal, ketika dimimpikan oleh walinya itu tambah yakin. Kenapa? Karena kalau masih hidup masih bisa salah, karena orang hidup itu, ya, masih jatuh ke dalam khilaf dan salah. Tapi kalau sudah mati sudah nggak bisa itu, makanya mesti benar terus. Wah, itu versinya. Sehingga ketika dimimpeni gurune, ya, atau bahasa
tarekat adalah mursyidnya, wah itu mesti benar. Ya, dipandu dari alam kubur, masya Allah. Masa terus keyakinan seperti ini tidak kita luruskan, ya kasihan. Karena zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini merebak juga. Bayangkan di Baqi, Jannatul Baqi, kuburan yang hari ini kita lihat itu rata semuanya dengan tanah, semuanya sama, paling cuma ya tinggi sejengkal dua jengkal hanya untuk menunjukkan kalau itu adalah tanah kuburan. Tidak ada nisan yang tertulis, ya semuanya hanya sebatas penanda kalau itu kuburan. Tapi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hari itu kuburan Baqi itu ada yang dijadikan kayak masjid, dibangun, dikijing, dikei rumah-rumahan. Ya, maka beliau luruskan itu. Jadi beliau itu hidup di zaman itu. Persis ketika hari ini di kuburan kita juga sama. Ya, maka contohnya itu perbandingannya seperti Baqi saat itu. Baqi hari ini alhamdulillah sudah rata semuanya. Nggak ada perbedaannya antara kuburan A, B, C, nggak ada. Ya, padahal di situ ada Ummahatul Mukminin, ada istri-istri Nabi di situ. Ada 10.000 sahabat ada di sana. Dengan kemuliaan, keistimewaan yang berbeda-beda di mata Rasulullah SAW. Tapi kuburannya semuanya sama. Kalau dulu dibedakan, kuburannya Fatimah, kuburannya Aisyah, kuburannya saudaranya Umar, ya, Zaid bin Khattab, ya, seperti itu. Nah, dimurnikan semuanya bahwa ini adalah bentuk kemungkaran, menjadikan kuburan-kuburan orang yang soleh masajid, yaitu masjid-masjid atau tempat yang digunakan untuk beribadah. Wa yaqulun ma nuridu minhum illa syafa'ah. Nah, ini kita sebutkan nanti. Yang kita inginkan dari mereka ya adalah syafaat. Ya, makanya sampai ada dakwah, nggak perlu kalian belajar dur-dur, ya nggak perlu kalian tahu dalil banyak-banyak. Wis sing penting sesuk oleh ditekoni, wis aku pokoknya melu tokoh siapa. Lah kok enak sekali. Ya. Para sahabat aja ketika mereka berdakwah diberi wejangan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Mu'ad bin Jabal dan yang lainnya supaya membawa dalil ini kepada masyarakat. Pertama yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ketika ada doktrin semacam ini. Kalau pengen selamat, yang penting ikut tokoh ini dan jangan suudon sama sekali. Nyudoni tokohnya, ya, suudon kepada mursyidnya. Bahkan kalau sampai kalian bertanya-tanya atau mencari celah kesalahannya atau suudzon di saat mursyid fulan atau tokoh fulan itu ada di tempat maksiat atau bermaksiat sekalipun, maka kalian nanti akan celaka, tidak diridhoi. Kamu nanti tidak dibantu di alam kuburnya, tidak dibantu di alam akhiratnya. Masya Allah, sampai ada doktrin seperti itu. Jadi akhirnya pengikutnya ya mau nggak mau ngelihat tokohnya ini ada di tempat maksiat, jangan suudzon. Ya paling itu sedang mendakwai yang bermaksiat itu. Emang Abu Bakar pernah berdakwah di tempat mendeman gitu? Nggak pernah. Ya. Maka para tabi'in, saya lupa namanya, jalan dengan muridnya. Ini kalau nggak salah ada dalam kitabnya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Di tempat orang yang sedang mendem dubur, ya, dan syekhnya ini dikenal dengan wa'ad,
ahli memberi nasihat. Ingkarul munkar, amar ma'rufnya masyhur. Tapi ternyata jalan bersama murid-muridnya. Akhirnya muridnya ada yang bertanya, ya Syekh, kok nggak didakwai? Di depan kita ada kemungkaran. Ya, wah, kalau mbak dalilnya bisa itu. Ya. Kalau mamanya kalian melihat satu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa bil qalbi, wa hadza adhaful iman. Ya, diingkari dengan tangan, enggak mampu diingkari dengan lisan, enggak mampu diingkari dengan hati. Kenapa kok enggak dia? Apa kata syekhnya? Itu mas, orang-orang sedang mendem dhuwur. Kalau kemudian kita ingkari enggak terima, malah kemudian dibuacok kabeh, lebih maslahat apa lebih mandharat? Ya, lebih maslahat apa lebih mandharat? Lebih mandharat. Itu ulama itu seperti itu. Beda dengan orang tanpa ilmu. Ini kalau versi orang tanpa ilmu, syekhnya is pengecut. Ya, ilmu ini tok teori sing dhuwur, prakteknya gak ono. Hari ini bisa besar. Ya, hari ini bisa besar ketika para ulama dari awal muncul fitnah, Daesh atau ISIS itu, ya, memperingatkan manusia untuk menuntut ilmu, kuatkan amal, istiqomah di atas manhaj sunnah dan seterusnya. Ya, kemudian muncul orang-orang yang, wah ini syekhnya jubana, juhala, jaban, pengecut, nggak punya keberanian, bisanya cuma di mimbar-mimbar saja. Itu kan yang disandarkan salah satunya kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani dan masyayikh murid-muridnya hari ini. Ya, sampai mereka mengeluarkan kitab judulnya Sabbul Ghas ilal Ibn Baz. Itu muslimin, bukan orang kafir. Tapi kalau kita lihat hari ini, siapa yang benar? Ya, yang dulu ketika ISIS awal-awalnya, banyak dari kaum muslimin, lah ini keren, ini baru nih mujahid beneran. Nah ini yang membawa panji hitam, wah semuanya. Cuma panji milenium tok yang ada di Indonesia. Ya, tapi hari ini buktinya, mana? Ulama mereka jauh mikir ke depan karena di atas basirah, di atas ilmu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, nggak pernah minta mereka berontak, nggak pernah mereka menguasai ekonomi, pada sahabat-sahabat sudah berdagang semua. Tapi yang dikuatkan adalah tauhid, akidah, ikhlas, beramal, ya, dikuatkan doanya, zikirnya. Maka ketika di Madinah sudah punya wilayah, sudah enak. Nah, kita ini karena kurang sabarnya saja. Ya, dan mudah sekali untuk dikompori. Ya kenapa? Ya karena nggak mau bermajlis ilmu dengan taksil. Apa itu taksil? Tadrij, bertahap. Ya, maunya sakdek-saknya, nggak bisa. Rasul juga ada tahapannya dakwah. Ya, Rasul 13 tahun di Mekah, ya Lata masih nangkring di Taif, Uzza masih nangkring di Mekah, Manat masih nangkring antara Mekah dan Madinah, ada daerah namanya Kudaid, masih di situ. Nggak Rasul hancurkan. Ya, itulah yang kemudian oleh Imam Ibnu Qayyim menukil dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kalau ada kemungkaran, kalau kita rubah kemungkaran itu akan muncul kemungkaran yang sama atau lebih mandorotnya, maka jangan diingkari. Berarti ngingkarinya jangan tangan. Kalau mampunya lisan ya lisan. Tapi kalau juga nggak mampu, akan muncul kaidah yang lain, mandorot yang lain, makanya sudah kita ingkari dengan hati.
Seperti itu. Ya. Bahkan dalam fikih jihadnya itu, kalau pasukan musuh kaum muslimin lebih besar dari 2 kali lipatnya, itu untuk perjanjian malah dianjurkan. Gencatan senjata dianjurkan. Muslimin diminta untuk tidak perang. Ini kalau kita belajar fikih jihad. Tapi kalau bicara sama orang yang hanya semangat tok, ya cemen. Ya kan, dulu nabi. Ya kalau pengen seperti nabi ya berarti plek dengan nabi. Ya jangan separuh-paruh, jihadnya tok yang dikuatkan, ilmunya nggak dikuatkan, ngajinya nggak dikuatkan, ya tauhidnya nggak dikuatkan. Ya, semuanya siasah, semuanya sifatnya politik, semua sifatnya ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan kembali bahwa kalau mau ngitung seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah di muka bumi ini sangat sedikit. Ya, beliau mengucapkan dengan karakter qalil, sangat sedikit di antara mereka yang sampai berperang dengan pedang. Karena tujuan Islam bukan perang. Ya, tapi i'la kalimatillah. Ya, para nabi wa rasul, atau mungkin kalau kita imam 4 mazhab aja, semua dari kita nggak ada yang nggak sepakat kalau mereka juga mujahid. Tapi sekarang yang mujahid dengan pedang melawan musuh, siapa dari 4 ini? Nggak ada. Karena memang masanya itu bukan perang dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang kafir. Tapi kita tetap menyebutnya dengan mujahid karena mereka memerangi ahli batil dari kalangan ahli bidah, dari kalangan Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah. Dengan penanya mereka tulis buku-buku, dengan risalahnya mereka menghantam seluruh sekte-sekte yang menyimpang. Maka kita katakan mujahid meskipun nggak perang di medan perang. Hari ini pun juga sama. Siapa yang mau kita perangi? Ya. Tapi kalau memerangi kebatilan seperti kebid'ahan, tabarruk di kuburan dan semacamnya, keyakinan-keyakinan khurafat dan sejenisnya, ya ini bukti mujahadah kita atau jihad kita pada hari ini. Wa ma'a hadza bada'al ingdharu anhu fi awwali ayatin arsalahullahu biha. Fa inna uhkimat hadhil mas'alatu faya busyraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Wa ma'a hadza badal ingdhar anhu fi awwali ayah, bersamaan dengan penjelasan yang tadi, dengan diturunkannya Rasul Muhammad menjadi utusannya, yaitu memulai dengan memperingatkan manusia dari kesyirikan dari awal ayat yang Allah mengutus Muhammad dengan ayat-ayat itu. Maka fa'in uhkimat atau fa'in ahkamat hadhil mas'alah, jika telah gamblang, telah jelas permasalahan dan perkara ini, faya busyraka, ya, maka tujuan kita ya seperti ini. Ya. Inilah kabar yang sampai kepada kita sekalian, bahwa kebencian kita bukan kebencian personal. Kebencian kita adalah kebencian dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kesyirikan mereka itu yang kita benci. Orangnya sebisa mungkin kita dakwai, ya, sebisa mungkin kita memberikan sesuatu yang melembutkan hati mereka untuk menerima dakwah yang benar ini. Khususan idza arafta annama ba'daha a'dham minas shalawatil khamsi, ya, maka bergembiralah, busyra tadi, ketika kita sudah paham dengan baik, apalagi
lebih khususnya jika yang kita tahu dari mereka perkara yang agung juga, seperti hanya sholat lima waktu. Sudah punya tauhid, benar pemahamannya, kemudian sholat, itu udah nikmat sekali. Ya, artinya kebalikannya, kalau ada orang punya sholat 5 waktu, zikir, tapi ternyata tidak sesuai contoh, ya iman-iman banget. Itu yang kita pengen luruskan. Walam tufradu illa fi lailatil isra'i sanata 10 ba'da hisari syi'bi wa mauti Abi Thalibin wa ba'da hijratil Habasyah bisanataini. Ya. Bayangkan ketika sholat itu baru diwajibkan ketika malam Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Sesudah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Bani Hashim diembargo, disyieb Abu Thalib. Dan sesudah hijrahnya para sebagian sahabat ke Habasyah, pasca itu 2 tahun kemudian baru ada perintah sholat. Berarti kalau di tahun ke-10 baru diwajibkan sholat, 10 tahun sebelumnya Rasul terus ngapain? Nah, gitu kan? Rasul terus ngapain? Sholat pun nanti sampai hijrah atau turunnya syariat hijrah, itu semua sholat itu rakaataini ma'adal maghrib. Semuanya 2 rakaat, duhur, asar, isya, subuh 2 rakaat, baru maghrib yang 3 rakaat. Ya, artinya bukan kemudian kita meremehkan sholat imaduddin, betul. Ya, sholat adalah diantara sokok guru Islam adalah sholat. Tapi kalau sholat namun hilang ikhlasnya, sholat tapi menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan percuma sholatnya. Ya, percuma tahajudnya, percuma sholat nafilah rawatibnya. Ya. Sekali lagi, ini bukan kemudian kita meremehkan atau merendahkan sholat, enggak. Jangan juga berpikiran, oh kalau gitu yang penting akidahku apik, tauhidku lurus, ya sholat 5 waktu cukup, gak usah tahajud, gak usah rawatib, ya itu juga benar juga. Ya, silakan kuatkan sholat baik yang wajib maupun yang nafilahnya, tapi diimbangi dengan keikhlasan dalam bertauhid. Wallahu a'lam bissawab. Fa'idha arafta anna tilkal umural kathirata wal adawatal balighah kullu dhalika inda hadhil mas'alah qabla furidat as-salatu. Ya, semuanya itu muncul ya ketika kita sudah tahu permasalahan-permasalahan ini, ya, dan permusuhan-permusuhan yang nampak khususnya kepada Rasul dan para sahabat, maka ketahuilah bahwa dakwah tauhid dan meluruskan masyarakat dari kesyirikan itu sebelum datangnya kewajiban sholat. Rajaut an ta'rifal mas'alah. Semoga tahu, bisa memahami dengan pemahaman yang baik. Ya. Kenapa beliau ini ingin menjelaskan bahwa ada sebagian muslimin, bahkan hari ini pun juga besar, bahwa dakwah mereka dibangun di atas pokok-pokok, di antaranya pertama tentang la ilaha illallah, tapi bukan la ma'buda bihaqqin illallah, bukan itu, tapi hanya sebatas rububiyah saja. Ya, kemudian asyukru wa dzikr, bersyukur, berzikir, mengingat Allah.
kemudian juga sholawat, dengan sholat. Ya, baru nanti yang keempat atau kelimanya al-khuruj fi sabilillah. Ya, jadi keluar berdakwah, mengatasnamakan dakwah ilallah, mengajak umat untuk sholat. Yang penting sholat. Kalau ternyata masih beribadah di kuburan, jangan bahas itu, nanti akan tidak diterima, ditentang dakwah kita. Yang penting ngajak sholat saja, ngajak zikir, ngajak bakti kepada orang tua, semuanya kebaikan. Siapa yang nggak nerima kebaikan? Segala yang ma'ruf itu pasti, kalau fitrahnya benar, ya siapa? Orang penjahat pun mengakui itu. Ya, residivis saja yang nggak pernah sholat berapa tahun, kemudian diajak sholat, ya mau aja untuk sholat. Tapi orang yang sudah puluhan tahun merasa itu ibadah padahal itu adalah kesyirikan, pasti menentang. Ya. Jadi di sini ada poin bahwa sholat bukan perkara yang remeh, sholat perkara yang besar. Ya, bahkan itu menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Tapi kalau kemudian pembahasan tauhid disingkirkan dan pembahasannya hanya terkait dengan sholat, dakwahnya hanya terkait dengan amar ma'ruf, maka tujuan kita ya'riful khair, ya, atau ya'riful al-haq, itu otomatis kita punya kewajiban ya'riful batil. Apa itu? Mengetahui kebatilan. Jadi kita belajar kebaikan itu sudut lainnya simetris dengan kita mengenal keburukan. Jadi kalau kita belajar tauhid, ya otomatis mau nggak mau kita harus menjelaskan syirik. Ya, belajar sunnah, otomatis kita akan menjelaskan perkara-perkara yang menyelisih sunnah, yaitu bid'ah. Bahkan bid'ah yang terbesar adalah kebid'ahan yang sudah menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran, bahkan riddah atau murtad. Fa na'udzubillahi min dzalik. Ya, itulah kenapa dakwahnya Nabi SAW, wahyu yang pertama diturunkan, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya, bukan masalah dakwahkan masalah sholat dulu, atau siam Ramadan dulu, atau jihad terlebih dahulu. Ya, kalaupun mati syahid enggak, tapi fahjur, jauhilah para sesembahan atau berhala tersebut. Wallahu a'lam. Kita berhenti di masalah yang pertama. Barangkali ada yang bertanya dari jamaah secara langsung maupun ditulis atau disampaikan melalui WA, tapi ke nomor siapa saya juga nggak tahu. Monggo yang mau bertanya, tafadhol. Kalau tidak ada, kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, memberkahi ilmu kita, memberikan rahmatnya dan menjadikan kita istiqomah di atas jalannya tauhid, dan juga mengokohkan kita di atas amalan-amalan yang sesuai contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.